Selamat siang. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik, oke. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, pimpinannya kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pertemuan pembelajaran tentang modul 3 sesi 4. Baik ibu-ibu, hari ini kita belajar tentang modul 3 sesi 4, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, apakah ada yang tahu apa itu stimulasi? Ada? Oke, saya akan menjelaskan. Stimulasi itu adalah rangsangan yang dilakukan oleh seorang tua sejak janin masih dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan. Oke, baik ibu-ibu, sekarang kita masuk. Saya mau bertanya lagi kepada ibu-ibu, mengapa stimulasi itu penting bagi janin? Ada yang bisa menjawab? Oke, pada usia 0 sampai 10 bulan, sel saraf itu mulai tumbuh. Ini adalah proses yang paling penting dalam perkembangan otak anak, karena terbentuk lebih dari 100 miliar sel saraf. Oleh karena itu, yang harus ibu-ibu lakukan adalah memberikan stimulasi. Stimulasi hendaknya diberikan secara rutin selama masa kehamilan, agar anak lahir dapat sehat, cerdas, dan tidak stunting. Agar proses perkembangan ini berlangsung optimal, ibu yang sedang mengandung perlu mengatur pola makan. Pola makan ini harus juga didukung dari suami. Bukan hanya seorang ibu yang harus menyiapkan semua pola makan bergizi. Suami juga berperan di dalamnya. Mengatur pola makan sehat selama masa kehamilan, kemudian menjauhi asap rokok ketika suami merokok. Ibu harus menjauh dari suaminya yang sementara merokok. Kemudian tidak minum alkohol. Jadi ibu tidak diwajibkan untuk meminum minuman yang beralkohol. Obat-obatan tanpa resep dokter, ibu-ibu juga harus menjauhi. Ketika sakit, ibu harus ke dokter, memeriksa kesehatan, dan mendapat obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Jangan sembarangan minum obat. Oke, ibu-ibu sudah paham? Sementara dikandungnya. Yang kedua itu, stimulasi dilakukan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ketika stimulasi dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka janin yang ada di dalam akan merasa nyaman, merasa tentram. Yang ketiga, gunakan kata-kata baik. Kata-kata baik itu sangat penting kita berikan kepada janin. Ketika orang tua memberikan kata-kata yang kasar, maka ketika anaknya lahir, mungkin akan mencontoh apa yang kita katakan ketika dia masih di dalam perut. Yang berikutnya itu, gunakan alat bantu. Gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya, menstimulasi cahaya sinar matahari pagi. Sebaiknya gunakan senter, bukan menggunakan senter HP. Yang berikutnya, lakukan stimulasi tidak berlebihan. Jadi stimulasi tidak perlu dilakukan sesering mungkin, atau setiap detik, setiap jam kita harus berikan stimulasi kepada janin. Tidak diharuskan stimulasi itu dilakukan secara berlebihan. Stimulasi cukup dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu siang, pagi, dan malam. Masing-masing itu tidak lebih dari 30 menit. Jadi ibu-ibu tidak perlu melakukan stimulasi, atau seorang bapak tidak perlu memberikan stimulasi setiap detik, setiap jam,
berikan stimulasi terus kepada janin. Cukup 2 kali berikan stimulasi, yaitu pagi dan malam. Oke ibu-ibu, sampai sini sudah paham? Oke ibu-ibu, sampai sini sudah paham. Sekarang kita akan lanjut pada jenis-jenis stimulasi pada janin. Ada beberapa jenis stimulasi yang harus kita berikan pada janin. Ada 3 stimulasi yang bisa kita berikan, yaitu yang pertama stimulasi sentuhan, kemudian stimulasi suara, dan yang terakhir stimulasi cahaya. Stimulasi sentuhan, kita ketahui bahwa pada umur ketiga, 3 bulan, bayi itu sudah bisa bergerak. Pada masa ini, janin sudah dapat memperoleh stimulasi atau rangsangan oleh orang tua melalui sentuhan tangan untuk merespon gerakan-gerakan atau tendangan-tendangan yang dilakukannya. Terkadang biasanya kalau lagi duduk-duduk, ayah dan ibu, biasa suami, kalau melihat istrinya sementara duduk dalam keadaan perut besar, pasti biasanya yang suami lakukan adalah mengelus-elus perut si ibu, atau biasa memberikan kata-kata yang lembut atau apalah yang biasa dilakukan oleh suami. Rangsangan sentuhan lembut ayah dan ibu akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Jadi ketika seorang orang tua, ayah dan ibu, contohnya ayah, memberikan suatu sentuhan yang lembut pada janin, mengelus-elus perut ibu, pasti bayi yang ada di dalam perut ibu akan merasa nyaman, akan merasa tenang dengan sentuhan itu. Jadi tugas seorang ayah untuk pada pemberian stimulasi sentuhan adalah selalu memberikan sentuhan lembut, selalu memberikan apa yang bisa membuat ibu tenang, dan bayinya pun akan merasa tenang dengan sentuhan tangan yang lembut. Perlu seorang suami ketahui bahwa kehadiran ayah sangat penting untuk memberikan dukungan dan stimulasi kepada janin dan ibu hamil. Jadi ayah itu sangat berperan aktif di dalam memberikan dukungan terutama kepada ibu hamil. Ibu hamil harus diberikan dukungan yang lebih baik, pola makannya diatur, kemudian jauhkan dari hal-hal yang membuat istri stres, bisa membuat dia itu marah, atau seorang suami juga jangan membiarkan istri itu terlalu bekerja keras, karena itu akan mempengaruhi pada janin, mempengaruhi janinnya. Dan ketika ibu stres, maka akan mempengaruhi juga janin yang ada di dalam perutnya. Oke, ibu-ibu, sekarang kita masuk pada stimulasi suara. Stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 sampai 27 minggu. Jadi di antara usia 14 sampai 27 minggu, stimulasi suara dapat diberikan pada janin. Stimulasi suara, ada yang tahu contohnya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi stimulasi suara yang dapat kita berikan adalah contohnya menyanyikan lagu-lagu rohani, kemudian mendengarkan musik-musik lembut. Kemudian ibu juga bisa menyanyikan lagu-lagu daerah yang lembut, atau bisa juga ayah juga bisa berperan aktif dengan memberikan suara yang lembut, atau bolehlah suami bertanya,
nak sehat-sehat di dalam sana. Nanti kalau sudah lahir, kita akan main bersama dengan suara yang lembut. Kita bisa berikan, kita dapat menstimulasi dengan memberikan suara yang lembut. Jadi jangan berikan suara kasar, karena di saat kita berikan suara yang keras, maka itu akan mempengaruhi juga pada janin. Ketika memutarkan musik yang keras-keras, atau sering marah, atau biasa suami kok lagi emosi langsung marah-marah, kamu itu akan tanpa ayah dan ibu ketahui, itu akan punya pengaruh kepada janin. Jadi seorang ayah dan ibu itu harus bekerja sama dalam memberikan stimulasi terbaik kepada janin, agar supaya pada saat melahirkan nanti bayi keluar dengan sehat, cerdas, dan tidak kurang apapun. Atau biasanya kalau kita memberikan stimulasi yang kasar, biasanya anak sudah dapat menangkap, ternyata begini pengajaran orang tua saya. Oke, ibu-ibu, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut pada stimulasi berikutnya, yaitu stimulasi cahaya. Janin berusia 22 minggu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Jadi pada saat janin berusia 22 minggu itu, dia sudah mengetahui mana terang dan mana gelap. Yang harus kita lakukan sebagai suami, sebagai istri, selaku ayah dan ibu dari janin tersebut adalah ketika seorang ibu, biasanya pagi-pagi seorang ibu kan menyapu di halaman. Pada pagi hari pasti akan muncul sinar matahari. Jadi yang dilakukan ibu adalah menghadapkan perut ibu ke arah sinar matahari.